Halo sahabat CGP dimanapun berada, perkenalkan saya Arnold, CGP Angkatan 6 Kota Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Pelajaran kami selama modul 1 ini. Di sini kami mengambil tema tentang budaya positif di sekolah kita ini. Karena kita bapak keadaan mungkin ketika waktu pada ruang bapak ibu lewat, karena kami mengenali dan Pada kesempatan awal, ada rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tujuan pendidikan adalah menanamkan nilai dan budaya agar murid memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan kodrat anak. Untuk menanamkan nilai dan kebudayaan pada murid perlu menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah yang sesuai dengan kodrat anak. Tujuannya terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti yang baik dengan menerapkan budaya positif. Tolak ukur terwujudnya budaya positif: pertama, terwujudnya keyakinan kelas; yang kedua, penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi siswa bermasalah; kemudian yang ketiga, menerapkan peran kontrol sebagai manajer dalam menanamkan karakter dan mengenali kebutuhan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Apa kabarnya siang hari ini? Sehat? Baik. Pada kesempatan kali ini kita untuk mengawali proses pembelajaran kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini akan kita pegang. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya kelas ini akan bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Tentu dengan menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya apa? Apa contohnya?
dipahami? Jangan terbalik ya. Yang lainnya di posisi silakan diisi. Datang sekolah tepat waktu. Kumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kami akan selalu tertib di dalam kelas ketika ada dan tidak ada guru. Kami akan disiplin waktu dan pakaian. Tolong menolong satu sama lain. Disiplin. Kami akan menjaga nama baik kelas. Kami melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Kami akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Bapak. Yang lain, Bapak.
kami akan kembali. Sama dengan Kami akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akan menjaga kebersihan di kelas maupun di luar kelas. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, mohon perhatian. Kalau Bapak bilang pagi, maka tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepuknya sekali. Kalau Bapak bilang malam, betul. Nggak usah pakai suara. Ini aja. Oke. Pagi. Kalau ada yang salah, kita tulis tempatnya. Pagi 2, siang 1, malam. Oke, siang. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Pagi. 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 Siang. Kasih lagi ya. Semangat dan konsentrasi. Ya. Pagi. Pagi. Kan? Pagi namanya. Yang lain saksi ya. Pokoknya siapa yang bawa perintah duduk. Oke? Oke, siap, siap. Oke. jangan sebutnya pada Pak. Yang kanan aja yang kedua. Mana suaranya? Pegang-pegang pundak. Setelah adanya keyakinan kelas, kelas kami menjadi lebih damai, aman, dan tentram. Sehingga kelas kami termasuk kelas yang termasuk kompak dan dapat membanggakan guru-guru, serta kami pun bangga dengan kelas kami sendiri. Terima kasih. Oleh Doraemon, dengan adanya keyakinan kelas ini,
saya rasa kenakalan dari siswa-siswa itu akan semakin berkurang karena adanya keyakinan yang kita bikin bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari CDV Angkatan 6 SMA Negeri Soloto. Dimana saya sendiri Ois Kawati, Bapak Arnold, Ibu Pemerintah Italia dan Bu Prastuti. Kami akan menyampaikan aksi nyata kami setelah mempelajari modul 1 yang sudah kami terima beberapa bulan lalu. Dan ini kami mengangkat topik di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang sudah setelah kita lakukan. Kami mohon waktunya Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Arnold dan kita akan buka diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang program apa yang sudah kami lewati, bisa juga bertanya tentang budaya positif ini. Dan yang penting di sini kami tidak mengajarkan Bapak Ibu, kita hanya berbagi ilmu. Kita bisa bergerak bersama, tidak hanya kami yang berbagi ini, tapi kita bersama bergerak. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Baik Bapak Arnold, waktu dan teman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan, Bapak dan Ibu yang hadir di dalam ruangan ini. Mohon izin kami berempat akan menyampaikan semacam aksi nyata tugas yang diberikan di calon guru penggerak, dan kami mengangkat judul yang terdapat pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya Bapak Ibu, kenapa kami mengambil materinya budaya positif? Ini sejalan dengan sekolah kita yang juga sekolah ramah anak, dan juga tadi disampaikan oleh pembina upacara tentang disiplin positif di budaya. Membawa pencerahan di sekolah kita, ya sangat-sangat membawa pencerahan. Kalau seandainya kita semua mau, ya kalau seandainya kita semua mau, mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena selama ini kita ego dengan diri kita, ya ego dengan diri kita, diibaratkan kita yaitu seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita tidak pernah introspeksi diri, ya tidak pernah introspeksi diri, termasuk juga saya sebagai seorang guru. Kita hanya melimpahkan kesalahan itu selalu kepada siswa. Nah, dari pencerahan tadi saya sangat bagaimana gitu ya, tergugah hati saya. Berarti kerja kita selama ini sudah menyalahi. Kalau seandainya memang hal seperti ini yang kita lakukan, itu tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Contoh yang kita lihat yang selama ini, mengapa kita ego terhadap diri kita, mungkin di dalam pembelajaran kita masing-masing masih ada anak satu kelas itu yang nilainya rendah semuanya. Berarti kan ada kesalahan pada kita, bukan kepada anak atau gurunya. Nah, disinilah kita harus introspeksi diri. Kita juga disiplin, tanya diri kita sebagai seorang guru. Mengapa hanya satu atau dua orang saja yang tuntas? Mengapa selebihnya hancur gitu? Nah, berarti di sini kita juga harus introspeksi diri. Mudah-mudahan budaya positif ini ke depannya berubah. Ya, kalau tidak berubah, kita akan hancur. Terima kasih. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, jadi materi yang kami angkat tentang budaya positif, nanti kami berempat akan berbicara semuanya tentang budaya positif ini.
Jadi berangkat dari pemahaman kita paradigma tentang budaya positif itu. Jadi kalau paradigma itu baru kulit-kulitnya yang kita pahami. Nanti kita sampai kepada segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelanggaran disiplin yang ada di sekolah kita, tetapi dengan cara yang lebih manusiawi. Artinya tidak ada yang jadi korban, semuanya solusinya sama-sama menang. Korban menang, pelaku menang juga. Jadi kita berupaya bagaimana menyelaraskan sekolah ramah anak dengan budaya disiplin yang ada di sekolah kita. Yang namanya budaya Bapak dan Ibu tentu tidak langsung hadir. Jadi prosesnya begitu panjang baru bisa menjadi sebuah budaya. Kalau ditanya Bapak dan Ibu, kira-kira disiplin itu apa artinya? Jadi pemikiran atau cara berpikir kita tentang disiplin itu apa? Kalau berbicara atau ada kita mendengar kata-kata disiplin, yang terbayang oleh pikiran kita, kira-kira aturan, ya, tata tertib, segala macam ya Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat lagi, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, ya, artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar Bapak dan Ibu, bukan aturan-aturan, bukan tata tertib, pasal-pasal, undang-undang, ya, tapi artinya belajar. Jadi kalau seandainya ada siswa kita yang bermasalah, bagaimana kita mendisiplinkan, membelajarkan dia? Wajar saja dia salah, wajar saja dia melanggar gitu. Karena mungkin dia tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyikapi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Nanti kita akan coba kalau sempat nanti menampilkan sebuah naskah dialog bagaimana kita menghadapi seorang siswa yang melanggar aturan sekolah tetapi dengan cara yang lebih baik. Karena begini Bapak Ibu, dalam teori kontrol kita ini tidak bisa mengontrol siswa. Kita sampaikan, masukkan baju, rapikan baju, tolong sepatunya warnanya ini, itu, dan segala macamnya. Kalau mereka tidak mau, kita mau apa? Karena kita nggak bisa mengontrol mereka, gitu. Ya, nggak bisa kita mengontrol mereka. Kalau mereka tidak mau, nggak ada lagi ikatan kita dengan mereka, gitu. Jadi di teori kontrol itu Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru ada yang nanti bisa menjadi sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum Bapak dan Ibu, tentu hasilnya ya sama-sama kita lihat ada anak itu yang dendam dengan kita. Saya merasakan itu. Ketika sebagai penghukum yang terlalu ketat mengikuti aturan, pelanggar ini, hukuman ini, langgar ini, hukum ini. Akhirnya kita tidak disenangi oleh anak. Mereka ada yang dendam. Bahkan mereka benci sekali dengan aturan yang ada di sekolah ini. Ya, dia benci kepada guru-guru yang memang disiplin dengan aturan itu. Ya, kalau ditanya sama anak, mereka tidak suka dengan aturan. Ya. Di posisi kita sebagai penghukum, maka cara penghukum ini belumlah membuahkan hasil yang baik. Karena ada yang tersakiti, ada korbannya. Ketika kita memberikan hukuman, satu lagi hukuman itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dilanggarnya gitu. Misalnya anak ini terlambat datang ke sekolah. Kemudian disuruh lari keliling lapangan 100 kali.
Kira-kira ada hubungan tidak Bapak dan Ibu keterlambatan dengan lari yang diberikan? Atau disuruh membersihkan sekolah, menyapu dari halaman depan sampai ke halaman belakang selama 2 jam pelajaran. Ada hubungan kira-kira ada Bapak Ibu? Oke. Sekarang saya berikan satu kasus. Di jam pembelajaran olahraga ada siswa yang terlambat 10 menit ketika mengikuti pembelajaran olahraga. Kemudian guru olahraga menyuruh anak ini untuk berlari 2 kali putaran lapangan. Itu jenis hukuman atau bukan? Hukuman. Nah, ada istilah yang kedua Bapak dan Ibu, konsekuensi atau sanksi. Konsekuensi atau sanksi ini diawali dengan kesepakatan. Ya, kalau kita sudah sama-sama sepakat di dalam pembelajaran itu, Ananda kalau nanti terlambat 10 menit saja, itu sudah ada sanksi yang menunggu atau konsekuensinya, yaitu lari lapangan 3 kali misalnya. Disepakati dulu. Dan ada hubungannya dengan olahraga? Ada, dengan lari itu badannya jadi sehat. Dan sebelumnya anak-anak yang lain pun di awal pembelajaran olahraga itu mereka sudah lari gitu. Jadi ada keterkaitannya. Tetapi bentuk kontrol guru seperti ini ya belum membuahkan hasil yang lebih baik. Ini Pak Ibu memberikan sanksi, konsekuensi segala macam. Anak-anak itu hanya takut mungkin. Ya takut nanti kalau terlambat suruh lari, takut segala macam. Maka Bapak dan Ibu, tawaran ini sebuah tawaran, bukan paksaan. Ya, menghadapi fenomena yang terjadi di sekolah kita akhir-akhir ini, siswa itu memang banyak yang melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan di dalam aturan sekolah. Mungkin perlu kita kunyah-kunyah kembali. Ada sebuah kesepakatan yang kita munculkan. Jadi kita nanti kerjasama dengan Bapak dan Ibu wali kelas. Di kelasnya itu Bapak dan Ibu siapa yang sudah membuat kesepakatan kelas? Ada enggak Bapak dan Ibu terutama wali kelas yang sudah membuat kesepakatan dengan siswanya di dalam kelas? Ada. Tertulis atau tidak? Nah, harus dituliskan di papan di kelasnya supaya sama-sama mengingat. Wali kelas Pak, ya nanti masuk ke dalam sana. Kesepakatan kelas itu dilihat lagi poin-poinnya Bapak dan Ibu. Apa poin-poinnya? Bahasa yang digunakan dalam kesepakatan itu seperti apa? Misalnya tidak boleh datang terlambat. Ini baru kesepakatan biasa, belum melahirkan keyakinan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kata-kata kita dalam melahirkan kesepakatan kelas, yang tujuan kita nanti itu menjadi keyakinan kelas, tentu didahului dengan kata-kata mungkin kami. Kita harapannya bukan siswa saja Bapak dan Ibu, kita. Jadi di kelas itu ada siswa, ada guru. Jadi kesepakatan itu bahasanya didahului dengan kami. Kami saling menghormati satu sama lain. Berarti Bapak dan Ibu, tidak hanya siswa dengan siswa yang saling menghormati, tetapi siswa ke guru, guru ke siswa, dan guru sama guru juga seperti itu. Nah, itu yang akan melahirkan nanti keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau ini kata-katanya sudah kita mulai dari kelas. Kenapa kita mulai dari kelas Bapak dan Ibu? Karena kelas itu adalah miniaturnya sekolah. Kalau kelas ini sudah baik semuanya, saya yakin ini sekolah kita akan bisa lebih baik. Sekarang kontrol kita di kelas itu masih longgar. Ya, masih longgar. Kenapa? Karena masih banyak yang melanggar aturan. Yang pakai sepatu yang tidak hitam, kaos kakinya putih misalnya.
kukunya panjang, rambutnya panjang, bajunya keluar, kemudian izin keluar, tak masuk, kemudian lompat pagar sekolah. Itu tidak 1-2 orang Bapak Ibu, banyak. Jadi kalau memang mau merubahnya, kita rubah di kelas dulu. Saya yakin kalau kelas ini sudah baik, sudah kita kontrol melalui kelas, maka efeknya nanti akan luar biasa untuk sekolah kita. Tapi kalau kelasnya belum terkontrol dengan baik, saya yakin tidak akan bisa. Bagaimanapun kita mengatakan anak upacara tadi dia berbicara pula di belakang. Ya, barisannya tidak teratur, kacau balau. Ya. Karena fasilitas sekolah kita juga tidak mendukung untuk menampung siswa untuk upacara sebanyak itu dengan barisan yang tertib. Sehingga yang terlambat dilihat di bagian belakang itu tidak di posisinya berdiri, tidak ada keteraturan, tidak ada keindahan yang kita lihat itu. Ya. Jadi dari mana kita mulai? Kita mulai dari kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita mulai dari kelas, mudah-mudahan bisa. Kita kenalkan Bapak dan Ibu segitiga restitusi. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah dengar istilah restitusi? Kalau di fisika apa ya? Kelentingan. Bapak dan Ibu yang lain? Restitusi pajak. Kalau di pajak apa artinya Pak Barnai? Ya restitusi ada. Ya restitusi pajak ada. Apa maknanya kalau di pajak? Penghapusan. Ya, penghapusan. Jadi di sini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya. Kita mencarikan cara terhadap anak-anak yang melanggar aturan, tetapi dia tidak merasa dipojokkan, sehingga nanti dia bisa kembali ke kelompoknya dengan motivasi yang lebih kuat. Nah, itu bahasa kitanya. Paham Bapak Ibu? Ada 3 langkah restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi kesalahannya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya begini, ada kasus. Ada seorang anak di kelas ketika kita mengajar, dia tidur. Tidur dia Bapak Ibu. Kalau anak tidur, kemudian kita tegur ya Bapak Ibu. Ya kita tegur, kemudian kita bertanya. Kenapa, misalnya namanya Pasha. Pasha, kenapa kamu tidur? Kira-kira jawaban anak apa Bapak Ibu? Pasti ngantuk. Nah, alasan dari ngantuk tadi itu kita gali. Kenapa ngantuk? Saya semalam tidurnya sudah malam Pak. Sudah jam 12 atau jam 1. Kenapa? Ya main game Pak, game online. Ada macam-macam lah, bisa dikembangkan alasan. Apalagi anak-anak itu punya alasan yang banyak Pak. Nah, kira-kira setelah anak memberikan penjelasan seperti itu Bapak Ibu, apa tahapan yang kita lakukan lagi? Kira-kira pertanyaan apa yang akan kita munculkan kepada anak? Dia kan sudah memberikan alasan ini. Terlepas dari dia jujur atau tidak jujur, dia sudah memberikan alasan kepada kita. Lalu langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Hah? Suruh dia tidur lagi. Kalau bisa jangan bangun-bangun gitu. Tidur untuk selamanya. Maka tahap berikutnya Bapak Ibu, setelah kita tahu anak itu alasannya ini, alasannya itu, tentu kita berikan arahan yang benar. Ananda, atau kita panggil namanya supaya lebih akrab. Misalnya namanya Pasha tadi, Pasha. Kamu tahu kan bahwa tidur malam-malam itu tidak sehat. Berikan dulu logika berpikirnya tentang kebenaran Bapak Ibu. Ya. Betul enggak tidur malam itu tidak sehat? Ya. Betul. Akibatnya apa Bapak Ibu? Telat bangun. Di sekolah ngantuk. Akhirnya tertidur. Sekarang kita tanyakan, tahu enggak dia itu sebuah kesalahan yang dilakukan?
Nah, ini lanjut ke tahap yang kedua apa Ibu? Validasi kesalahannya. Kalau anak itu tidak tahu kalau itu salah, nah ini gawat ini Bapak Ibu. Tidak tahu dia kalau yang dilakukannya itu salah. Saya tidak merasa salah Pak, saya tidak merasa salah Bu. Yang saya lakukan itu benar. Ini yang terjadi kadang. Tidak tahu dia kalau yang dilakukannya itu salah. Maka validasi dulu kesalahannya. Kemudian kuatkan dia. Bagaimana cara menguatkannya? Ya, semua orang mungkin banyak juga yang tidur malam-malam. Ya, ada juga yang tidurnya lebih larut lagi gitu. Tetapi masih bisa bangun pagi-pagi. Masih bisa bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Maka tidak mengantuk pula di sekolah. Ya, semacam apalah penguatan-penguatan. Kata-katanya boleh Bapak Ibu pilih gitu. Untuk menguatkan anak kita tahu dia sudah salah ya. Kalau kita menghardiknya, menghukumnya, maka mentalnya akan lebih jatuh lagi. Jadi ketika kita validasi, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu pernah buat salah ya. Tapi Bapak yakin kamu bisa melewati masalah ini. Beri penguatan-penguatan Bapak ya. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kesepakatan kelas tadi yang kita pegang Bapak dan Ibu Pasha, kamu kan tahu di kelas kita kan sudah ada sebuah kesepakatan. Kira-kira kesepakatan mana yang kamu langgar? Nah, kalau tidur-tiduran tadi mana kesepakatan? Pilih poin-poin yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, kalau dia sudah tahu Bapak Ibu, kira-kira apa ke depannya gitu. Kita tanyakan, kamu besok mau jadi apa? Punya cita-cita enggak? Punya apa? Mau jadi ini. Saya mau jadi polisi misalnya. Kalau polisi itu kalau tidak disiplin gimana? Ya tidak bisa kan? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita cuma mengarahkan saja. Oke Bapak dan Ibu, ini salah satu bentuk tawaran. Restitusi ini bukan paksaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mau mencoba silahkan. Tapi dulu kalau bisa dibuatkan dulu semacam konsep atau naskahnya. Jadi terarah apa yang kita apakan itu. Ya Bapak dan Ibu, mungkin waktu saya cukup sampai di sini Bapak Ibu sudah dapat surat cinta. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita minta kepada kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan. Mungkin saya mengilas secara keseluruhan kesimpulan dari modul 1.4. Karena di modul ini sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Sangat panjang sekali. Sampai hari ini tugasnya pun sangat banyak itu. Dan deadline tugas yang lain pun juga menunggu gitu. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena kita beri plus Bapak Arno atas penyampaian disiplin positif. Kita lanjut Ibu ya, pembicara kedua Ibu Devi Astuti. Kepada Ibu Devi dipersilahkan. Iya, nanti ada tanya jawabnya, Bu. Sabar. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini kami akan menyampaikan pembelajaran modul kami modul 1.4 tentang disiplin positif. Ibu semua, di sini kami mengambil tema tentang disiplin positif ini agar budaya di sekolah kita menjadi budaya positif di SMA Negeri 1 Sawalunto ini. Seperti yang kita lihat dan kita ketahui bahwa saat ini disiplin yang ada pada anak kita itu sangat-sangat rendah sekali. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hampir setiap hari kita melihat disiplin, pelanggaran disiplin tersebut. Ada yang atribut tidak lengkap, ada sepatu yang tidak sesuai dengan aturannya, dan ada banyak juga siswa yang datang terlambat. Atau baru-baru ini ketika kita mengadakan pemeriksaan kepada siswa mengenai HP, banyak pelanggaran anak-anak kita membawa HP. Sementara
komitmen kita di SMA 1, peraturan kita di SMA 1 bahwa anak didik kita tidak boleh membawa HP kecuali sudah ada kesepakatan dengan guru-guru, mapel dan sebagainya. Barulah anak kita diizinkan membawa HP. Di sini coba kita tanya Bapak Ibu, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif kita melakukan penerapan disiplin tersebut? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Yang kedua, apa sesungguhnya arti disiplin itu Bapak Ibu? Yang ketiga, apa kaitannya disiplin positif tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang ada saat ini? Bapak Ibu dan Ibu guru semua, sekolah kita merupakan sekolah ramah anak. Alangkah baiknya kita menerapkan disiplin tersebut memang sesuai dengan kodrat alam anak, dengan kodrat zaman anak. Namun apa Bapak Ibu? Tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Mereka tetap melaksanakan norma-norma yang ada di sekolah kita. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, baik, dan aman. Serta dengan harapan apa? Anak-anak kita dapat merasa senang untuk tetap tinggal belajar di sekolah ini. Bapak Ibu semuanya, kebanyakan kita memberikan disiplin, menerapkan disiplin, dan apabila anak melanggar, itu biasanya kita memberi reward negatif. Kita sering cenderung memberi reward negatif, yang akhirnya apa? Saya lihat di sini tidak adanya atau kurangnya efek jerah pada anak-anak kita. Kenapa begitu? Dengan masih banyaknya anak-anak kita yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Di sini kami mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan apa sebetulnya disiplin positif itu. Apa Bapak Ibu kira-kira? Ada Bapak Ibu yang tahu apa disiplin positif tersebut? Di sini kita memberikan rasa nyaman. Kita membuat kesepakatan peraturan dengan rasa aman. Anak tidak tertekan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah hubungan yang baik antara kita, antara anak, antara semuanya. Sehingga apa? Sehingga disiplin tersebut bisa dipatuhi, sehingga bisa dipatuhi oleh anak didik kita. Mereka akan ada kesadaran sendiri bahwa inilah kebutuhan mereka. Mereka melanggar tersebut karena apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang belum mereka penuhi Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kebebasan. Di sini anak cenderung mungkin di rumahnya ataupun di lingkungannya rasa sayang, rasa perhatian, rasa memang ingin selalu diperhatikan oleh guru atau orang tua itu kurang. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut melakukan pelanggaran. Sehingga anak tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Karena apa? Kalau saya melanggar, pasti saya akan dipanggil oleh guru. Pasti guru akan kenal dengan saya. Kalau saya melanggar, saya senang. Saya akan dipanggil oleh guru. Saya akan dibawa ke kantor. Saya tidak akan belajar. Karena apa? Bagi salah satu anak murid kita, mungkin dengan adanya pelanggaran tersebut, mereka akan terpenuhi rasa kasih sayang dan rasa kebebasan tersebut. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita memarahi dengan bahasa-bahasa yang negatif? Tidak. Disinilah kita sebagai guru yang sering salah kita. Kamu lagi. Jangan seperti itu. Awas. Itu sering kita lakukan. Ya Allah, itu salah Bapak Ibu selama ini. Maka dari sekarang kami membawa Bapak Ibu untuk selalu kita berpikiran positif.
tentang apa yang harus kita lakukan untuk penyelesaian masalah anak didik kita ini. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita gali dulu. Apa penyebabnya? Setelah itu bagaimana kita, setelah mengetahui kita, barulah kita tahu cara penyelesaian masalahnya. Yaitu apa Bapak Ibu? Kita lakukan dengan restitusi. Restitusi ini adalah kondisi siswa merubah cara siswa ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita guru, kita di sini memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer Bapak Ibu? Itulah posisi yang terbaik bagi kita seorang guru. Karena apa? Dengan menerapkan sistem posisi kita manajer, kita tahu Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan tanpa adanya rasa sakit hati di antara anak didik kita, tanpa rasa sakit di antara guru-guru dan teman-teman kita. Karena apa? Bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang menuntun. Karena apa? Kita di sini meminta si pelanggar disiplin tersebut untuk bertanggung jawab dengan hatinya sendiri, berasal dari hatinya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Memang di sini kita di sini memang kita semua sudah menerapkan disiplin positif tersebut. Namun apa? Kadangkala langkah-langkah yang kita lakukan itu masih membuat anak tidak percaya diri, membuat anak ada rasa sakit hati, dan membuat anak tidak peduli lagi dengan peraturan yang ada. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk kembali menerapkan disiplin positif tersebut di sekolah kita. Dan untuk Bapak Ibu untuk menyadarkan anak atau mencapai kesepakatan tersebut, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas kita. Kita sebagai guru kepada anak atau kita sebagai walas kepada anak, kita memberikan kesepakatan tentang keyakinan kelas kita. Di sini kesepakatan itu harus kita jalani seluruh warga kelas. Sehingga apa? Apabila terjadinya pelanggaran keyakinan kelas tersebut ataupun disiplin tersebut, anak kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita dengan sendirinya akan berusaha untuk bertanggung jawab tanpa adanya paksaan dari siapapun. Itulah makanya kita perlu menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita ini. Adakah kita sepakat Bapak Ibu? Insya Allah. Baiklah Bapak Ibu, itulah hasil dari diskusi kami, yaitu kesepakatan tentang disiplin positif yang ada di sekolah ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devi. Selanjutnya kita akan kuatkan tentang posisi kontrol yang disampaikan tadi, sehingga kita bisa paham di mana letak posisi kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Reva Melita tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Arno dengan Bu Devi berdiri, Bapak Ibu saya izin duduk saja karena takut nanti salah dalam menyampaikan konsepnya. Mungkin dalam penyampaian hari ini tidak banyak mungkin saya sampaikan karena mungkin sudah disampaikan oleh Pak Arno dengan Bu Devi. Di sini saya hanya menguatkan saja. Sebenarnya budaya pembiasaan positif itu bisa kita jadikan menjadi suatu budaya yang positif, pembiasaannya itu perlu sekali. Lalu di sini untuk restitusi disampaikan itu sangat beda sekali dengan yang disiplin. Di sini kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai pendidik itu seperti apa. Ada dia sebagai penghukum. Apakah kita memposisikan posisi kita sebagai penghukum? Tentu kita lihat dulu situasinya seperti apa. Seharusnya kalau kita menggunakan posisi sebagai penghukum, bisa saja kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi itu tidak baik Bapak Ibu. Tadi sudah sampaikan juga oleh pembicara pertama Pak Arnold mengatakan bahwa itu akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam bagi anak kita. Seharusnya kata-kata awas kamu jangan lakukan itu kita harus ubah caranya dengan bahasa yang lebih santun dan lebih sopan lagi. Lalu yang berikutnya
posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita buat dia seolah-olah dia tahu dengan kesalahannya itu apa. Misalnya dengan tekanan nada, ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Seharusnya kamu tidak seperti itu jawabannya. Padahal ibu sudah mengajar kamu dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya tidur saja. Itu membuatkan siswa merasa akan bersalahkan dirinya. Lalu apakah di posisi yang ketiga kita bisa menempatkan posisi kita sebagai teman? Tapi Bapak Ibu, untuk saat seperti ini tidak semua anak bisa kita ajak sebagai teman Bapak Ibu. Tidak semua anak bisa kita ajak sebagai teman. Tapi kita lihat dulu tergantungan dari apa yang telah kesalahan, apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, itu kita harus juga menggunakan bahasa-bahasa yang sopan juga, seperti ajakan bagaimana kita berteman dengan orang. Yuk bantu ibu, yuk. Kayaknya kita kalau kita belajar seperti ini kayaknya asik loh, gitu kan, seperti bahasa-bahasa yang anak sangat paham sekali. Lalu ada juga posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ini pemantau berarti mengawasi. Mengawasi yaitu mengingatkan anak-anak kembali atas kesalahan yang telah mereka lakukan di situ. Seorang pemantau itu biasanya untuk sebagai seorang pemantau kita harus mempunyai catatan kesalahan dari siswa tersebut apa. Itu kalau kita menggunakan diri kita sebagai pemantau. Kita tanyakan dulu, anak kan mestinya tahu tuh. Kamu tahu enggak anak bahwa peraturan di sekolah itu seperti apa? Karena apa? Sekolah adalah lembaga formal yang tentu ada aturannya yang harus diikuti oleh kita sebagai seorang murid. Contohnya saja salah satu aturan yang sangat sederhana adalah pemakaian tata tertib berpakaian. Hari ini Anda memakai apa aturannya? Kita tanyakan kembali kepada anak tersebut. Itu posisi kita sebagai seorang pemantau. Lalu yang posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer adalah kita meminta kepada siswa untuk menanyakan apa kesalahannya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dia belajar dari kesalahan mereka tersebut. Kita berikan dia masukan, kalau seperti ini kesalahan kamu lakukan, apa kira-kira tindakan yang kita berikan untuk mengatasi solusi ini. Contohnya saja, dalam kita tadi Pak Arno sudah mengatakan, sudah banyak sekarang siswa kita yang memakai sepatu tidak aturannya, kaos kaki. Malah ada siswa perempuan yang seharusnya memakai kaos kaki putih, menggunakan kaos kaki hitam. Di situ kita bisa meletakkan posisi kita sebagai seorang manajer. Kalau seperti ini yang kamu lakukan, apa kira-kira? Kita tanyakan kepada anak tersebut, apa penyebabnya? Jangan kita posisikan anak kita sebagai seorang penghukum di sana. Kita berikan mereka kita tanyakan apa penyebab mereka tidak mematuhi aturan tersebut. Apalagi aturan memakai sepatu. Karena Bapak Ibu kita lihat sekarang, karena mungkin dibilang kita sudah masuk full day, belum ya Pak Ibu. Yang ini masih jam normal. Coba Bapak Ibu perhatikan, di saat pergantian jam terakhir, jam 7.08, kebanyakan siswa itu memakai sendal. Nah, jadi kita harus bisa, apakah memakai sendal ini ada aturan tertulisnya? Tidak Bapak Ibu ya. Berarti kita harus bisa menempatkan posisi kita itu sebagai apa di sana. Jadi kita lihat situasinya dulu, jangan sampai kita meletakkan posisi kita sebagai seorang penghukum, tapi kita upayakan sebagai seorang teman. Tapi kalau kesalahannya sudah berulang kali dilakukan oleh anak tersebut, untuk kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai seorang teman lagi. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dan juga bisa mencapai posisi kita sebagai untuk anak mengakui kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti maksudnya saya menggurui Bapak Ibu. Tapi saya hanya membacakan teori yang saya dapatkan dari pembelajaran sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat Bapak Ibu terapkan. Karena apa disampaikan oleh Pak Arno tadi, restitusi itu tidak harus merupakan paksaan. Kita harus mulai berproses dengan memperhatikan, menempatkan diri kita sebagai posisi apa di suatu kasus yang terjadi kepada siswa kita. Sekali lagi saya sampaikan juga, yang mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Pak Arno, kita selesaikan dulu yang di kelas, baru kita bisa ke seluruh
warga kunjung kepada siswa kita di sekolah ini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, mohon maaf. Sekali lagi bukan maksud saya menggurui apa saya sampaikan ini setelah untuk berdiri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reva, Bu Devi, dan Pak Arnold sudah dijelaskan tentang disiplin positif di sekolah kita. Intinya dari pembicaraan tadi, kita bagaimana mau mensupayakan anak kita itu bisa memiliki problem solving. Ya, mereka berpikir kritis sesuai dengan profil Pancasila yang kita harapkan. Mereka bernalar tinggi, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka miliki. Ini suatu kata yang rasanya memang agak sering saya senang sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Berarti ada motivasi intrinsik dari kita. Tetapi apabila tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi ketika anak itu tidak bisa disiplin, maka sekolahlah yang akan mendisiplinkan mereka dengan cara disiplin positif. Mungkin apa yang disampaikan tadi ada yang alhamdulillah ada feedback. Kita minta kepada Pak Datuk, kemudian Pak Dewisman untuk dan Bu Eni Revienti. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Pencerahan mengenai disiplin positif atau budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Maka dalam hal ini kami dari Mendikbud terima kasih banyak dan mudah-mudahan nanti berlangsung dengan terbaik dan dilanjutkan oleh ini harapan kami barangkali kepada calon-calon guru nantinya bisa memberikan warna yang baru pada sekolah kita, sama sekali terhadap kurikulum merdeka yang baru sekarang, ya, karena itu sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi dalam arti dalam kurikulum merdeka kita harus bisa memberikan warna pendidikan yang menyenangkan bagi guru dan juga bagi siswa, bukan hanya guru, ya, karena itu letak merdekanya. Jadi harapan ini, ya, bagaimana bisa mencari dan bisa memberikan kami dari guru yang apa ini yang sudah tua bisa pula mengikuti pola yang seperti itu nantinya. Paham menghadapi siswa yang tidak kepandaiannya mendengar, tidak kepandaiannya rendah dan yang tinggi. Dan itu kita harus apa yang disukainya, bukan yang disukai guru. Jadi mau bicara ini dalam kurikulum mereka itu adalah sebagai pelayan, bukan lagi dilayani. Yang itu yang saya baca dalam ajaran guru mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, Pak Arno tadi tentang apa? Kalau ada anak tidur, gitu kan? Dia apa yang dilakukan pada siswa? Ini pertanyaan saya, apakah kita langsung menanya di muka kelas itu, atau dia kita menjawab di ruangan sendiri? Karena anak-anak ini kan suka di jawab komunikasi. Ini yang kedua. Ini yang terakhir yang ketiga. Ya, kita tahu bahwa sekolah ini memang kita masih ada larangan umpah-umpah. Tapi ya, saya selaku pribadi itu sudah mengikuti aturan yang diatur dalam sekolah, sudah minta izin secara tertulis. Oke. Bahkan juga itu saya bisa tangkap Pak, kayaknya itu sudah berulang. Kita berikan kesempatan yang lain dulu Pak. Itu sudah saya tangkap itu, sudah paham saya itu. Kita berikan kesempatan kepada Wisman ya Pak, durasi. Bukan ini jam 9 kita harus masuk ya Bu-Ibu ya. Iya, kita berdurasi itu kita skip dulu Pak. Itu kayaknya udah berulang-ulang. Lanjut Pak. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari UM mulai dari awal sampai akhir sebentar ini itu membawa kecerahan untuk sekolah kita. Ya, sangat-sangat membawa kecerahan. Kalau seandainya kita semua mau, ya, kalau seandainya kita semua mau. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena selama ini kita ego dengan diri kita. Ya, ego dengan diri kita diibaratkan kita yaitu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mengapa saya katakan begitu? Kita tidak pernah introspeksi diri, ya, tidak pernah introspeksi diri, termasuk juga saya sebagai seorang guru. Kita hanya melimpahkan kesalahan itu selalu kepada siswa. Nah, dari pencerahan tadi saya sangat bagaimana gitu ya, juga saya berarti kerja kita selama ini sudah menyalahi. Kalau seandainya memang hal seperti ini yang kita lakukan, itu tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Contoh yang kita lihat yang selama ini, mengapa kita ego terhadap diri kita, mungkin di dalam pembelajaran kita masing-masing masih ada anak satu kelas itu yang nilainya rendah semuanya. Berarti kan ada kesalahan pada kita, bukan pada anak tentunya. Nah, disinilah kita harus introspeksi diri. Kita juga disiplin, tanya diri kita sebagai seorang guru. Mengapa hanya 1 atau 2 orang saja yang tuntas? Mengapa selebihnya hancur gitu? Nah, berarti di sini kita juga harus introspeksi diri. Mudah-mudahan budaya positif ini ke depannya berubah. Ya, kalau tidak berubah, kita akan hancur. Terima kasih. Terima kasih Pak sarannya, Bu. Ya, dari VNT silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa pertanyaan Bapak Ibu guru hebat. Kita beri aplaus pada Bapak guru hebat yang sudah bertanya, luar biasa. Terima kasih Pak Del, Pak Elvis atas harapannya. Insya Allah kami akan mentransfer. Ini kan baru perdana, kami baru selesai modul 1. Jadi masih berapa-apa. Mohon maaf, saya merefleksi diri ini sebenarnya. Kalau Ibu Ermina, tadi lidah sebenarnya. Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi saya. Tetapi ini dia ilmu. Kita betul kata Pak Del, merefleksi diri. Kita selama ini hanya menyalahkan anak. Tetapi kita tidak mengintrospeksi diri kita. Ternyata cara kita selama ini tidak memerdekakan anak. Anak itu adalah kita harus sesuaikan dulu dengan kodrat anak, kodrat keadaan. Itu nanti ya kurikulum merdeka. Merdeka kita dalam hal segala macam. Tetapi bukan merdeka ini tidak ada aturannya, tidak ada konsekuensinya, tidak ada kesepakatan kelasnya. Yang disampaikan Ibu Yeni Revienti itu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Itulah sebabnya kita harus buat keyakinan kelas. Kita buat kesepakatan kelas sehingga antara guru, wali kelas dengan seluruh koloni di kelas 36 mereka meyakini, oh ini ya keyakinan kelas kita. Jadi ketika ada yang melanggar ada konsekuensinya. Tidak boleh menghukum, boleh Ibu. Kalau saya mengatakan boleh menghukum, kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya sudah berat, kita masih menggunakan posisi kontrol manajer tadi, itu nggak bisa lagi. Ya, problem solvingnya ada. Saya kemarin bertanya dengan para instruktur, bolehkah kita menjadi penghukum ketika kasus, mohon maaf, kita menemukan ada anak yang asusila. Mohon maaf ya. Ini kita tidak usah kita itu asusila. Apakah kita tidak boleh menghukum? Kita harus menghukum karena dalam agama itu boleh.
Ya, boleh. Jadi boleh Ibu, tetapi kita lihat dulu Ibu kasusnya seperti apa. Sekali, dua kali, tiga kali, tidak joy bareng silen apa apa kurang lala beri tigo. Balik. Mau itu Bapak Ibu. 1, 2, 3 kita berikan peringatan, tidak juga SP1, SP3 boleh itu, tapi hukuman boleh Bu Yeni, tetapi kembali lagi kita mengurangi kadar hukuman itu. Tidak boleh kita hukum, tidak juga. Ada kita boleh menghukum, tetapi kita kurangi, kita lihat lagi, ingat kita validasi dulu kesalahan anak ya. Kalau mereka punya alasan, punya reason, pasti sudah tuh boleh berang-berang, kiranya Bu, awak gigu Bu, itu pasti sadar banget ya. Astagfirullahaladzim, lah berang-berang sampai kiranya ada alasannya. Itu dia segitiga diskusi yang disampaikan Pak Arnold. Insya Allah Ibu, ini kan masih perdana. Besok setiap tahapan modul, kami ada 4 modul di tahapan itu, kami akan bagi dengan Bapak Ibu. Setidaknya kita akan merubah paradigma kita memandang siswa itu seperti apa. Bahwa murid kita adalah murid yang merdeka, memiliki kuadrat keadaan yang berbeda, zamannya berbeda dengan kita. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Mohon maaf kita tidak bisa berlama-lama Bapak Ibu karena waktu Ibu juga tersita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan pertanyaannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.